Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali aktivitas pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kalau kita untuk berdoa dan langsung disiapkan oleh wanita sebagai ketuanya. Get ready. Ready. Before we study, let's pray together. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz absen dulu ya. Untuk yang pertama, Akelah Tian Akuisa, Hadir. Alifi Kaisa Rifa, Hadir. Akela Oktrobina Pujianto. Hadir. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kalian sudah observasi atau pengamatan di taman dan sudah melakukan praktikum bahwasanya tumbuhan itu bernafas. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya serta mengundang terjadinya di dalam tubuh makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. Nanti akan ada presentasi dari setiap kelompok yang sudah Ustadz bagi sebelumnya. Nanti kita lihat presentasi dari observasi dan hasil praktikum yang sudah dilaksanakan. Untuk itu langsung saja kita langsung untuk presentasi kelompok yang pertama, yaitu kelompoknya Casey dan teman-teman. Kepada Casey, Ustadz persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira. Dan saya Casey. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makhluk hidup dan benda mati. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memberitahu kelompok kami. Di antaranya ada Syifa Rahmani Alfana, Raisya Anindra Kesidi Permana, Namira Kalsum, Syifa Andida Nur Hafiza, dan Akela Tian Akuisha. Nah, sebelum kami masuk ke topiknya, ada yang tahu nggak perbedaan saya sebagai manusia dan perbedaan Barbie sebagai boneka? Ada yang tahu? Kalau Casey masuk makhluk hidup, kalau Barbie benda mati. Oke, itu benar. Oke, izinkan kami menjelaskannya. Oke, secara garis besar di alam semesta terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Nah, lebih khususnya lagi, di antara kita banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup dan benda mati. Nah, dapat dibedakan dengan ciri-ciri mereka. Mau tahu lebih lanjut? Simak selanjutnya. Contoh benda hidup. Ada bunga melati, sapi, ayam, dan tumbuhan. Dan contoh benda tak hidup. Ada sapu, batu bata, mobil, dan keran air. Untuk pengertiannya, makhluk hidup adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Dan benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak, maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri makhluk hidup. Bernafas, proses mengambil oksigen dari lingkungan dan gas CO2 dari tubuh. Memerlukan makanan. Nutrisi pada makanan dan air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan memiliki gerak aktif, sedangkan tumbuhan memiliki gerak pasif. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Proses pertumbuhan dapat diukur dengan angka, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur dengan angka.
Dan ciri-ciri selanjutnya diantara lain ada berkembang biak. Tujuannya adalah untuk melestarikan generasinya agar tidak punah. Dan ada iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Reaksi tersebut muncul dari dalam tubuh maupun dari lingkungannya. Ketiga, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang dikeluarkan berupa racun, sisa metabolisme. 4. Beradaptasi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, untuk ciri-ciri makhluk yang tak hidup sangat berkebalikan dengan makhluk hidup. Seperti sebagai contoh, untuk makhluk hidup mereka bernafas, namun untuk benda mati mereka tidak bernafas. Nah, contoh selanjutnya seperti makhluk hidup itu berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, beradaptasi, peka terhadap rangsangan, sedangkan benda mati tidak. Mereka tidak dapat melakukan hal-hal tersebut. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, silahkan Salsa. Ingin bertanya apa? Mengapa batu disebut makhluk tak hidup? Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada lagi. Saya. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Oke, untuk pertanyaan terakhir ada lagi. Saya. Oke, silahkan Naila. Apa pertanyaannya? Kenapa saat aktivitas ketiga tumbuhan bernafas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya akan dijawab oleh Tian dan Dinda. Untuk Tian dan Dinda dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa batu tidak termaksud dalam makhluk hidup? Karena batu tidak memiliki atau memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Oke, untuk pertanyaan yang kedua saya akan menjawab. Ciri-cirinya berupa bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, dan beradaptasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa nafas terdapat di dalam tumbuhan? Nafas yang dikeluarkan pada tumbuhan bisa kita lihat di plastik yang ada di tumbuhan tersebut, seperti manusia yang menghembuskan nafas di depan kaca. Akan terlihat embunan nafas di kaca. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompoknya Casey, kita apresiasi dulu dengan tepuk tangan. Baik, untuk kelompok Casey, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kan sudah melakukan presentasi tadi, kemudian kalian bisa mengerjakan untuk tes materi atau untuk di sini bahasanya berarti kuis. Nah, kuis di sini kalian bisa dibuka di situs yang tadi labvirtual.edukati.com. Nanti di situ akan ada teka-teki silang yang materinya bisa diambil atau bisa dipelajari yang tadi dari presentasi. Presentasi yang tadi dari hasil observasi atau pengamatan dan praktikum yang sudah kita laksanakan. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, setelah kita tahu bahwasanya makhluk hidup itu seperti apa, makhluk tak hidup seperti apa, dilihat dari ciri-ciri dan yang ada di lingkungan kita, nanti untuk materi berikutnya di pertemuan selanjutnya, di sini Ustadz sudah kasih modul ajar bahwasanya kita akan tahu keberagaman dari makhluk hidup. Nanti tujuan pembelajarannya itu menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup. Kerajaan ini berarti nanti kita mempelajari tentang 5 kingdom. Bro, yang kedua, menjelaskan peranan makhluk hidup itu dalam kehidupan manusia. Nanti kita akan presentasi lagi, apa itu sel, organel sel, terus kingdom, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Perbedaan hewan dan tumbuhan itu dilihat dari selnya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Baik, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.